3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil review artikel jurnal tentang manajemen bimbingan konseling di masa pandemi dengan dosen pengampu Ibu Eneng Gustini, SPD MPD. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, yaitu Agung Nurdiansyah. Yang kedua ada Dean, yang ketiga ada Faiz. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan sebuah pendahuluan. Dalam masa pandemi saat ini, guru bimbingan konseling atau sering kita sebut dengan BK turut mengambil bagian dalam proses menekan dampak mental yang terjadi pada siswa. Masa pandemi COVID-19 memaksa melakukan kewajiban physical distancing atau sering kita dengar dengan menjaga jarak fisik untuk meminimalkan persebaran virus COVID-19. Berbagai kegiatan yang mengundang kerumunan, keramaian, dan interaksi secara langsung sangat tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan jumlah penyebaran virus. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu Nadiem Anwar Makarim, memberikan respon dengan membuat kebijakan belajar dari rumah. Melalui pembelajaran daring, dalam hal ini interaksi antara guru dan siswa dapat proses pembelajaran sangat penting. Dengan adanya proses pembelajaran daring sesuai instruktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka guru harus benar-benar memperhatikan belajar siswa yang dilakukan secara online. Hal ini menjadi pekerjaan yang baru yang serius untuk guru bimbingan konseling atau BK agar tetap memotivasikan anak didik untuk tetap belajar di rumah pada masa pandemi saat ini. Bergeser metode konseling dari tatap muka menjadi metode konseling via daring, melakukan hal yang baru yang sulit untuk dilaksanakan. Selanjutnya, metode penelitian yang akan disampaikan oleh Faiz. Adapun dari penelitian merupakan kumpulan data dalam penelitian ini. Penulisan menggunakan library research method atau metode penelitian pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan semua data yang ditemui melalui pendekatan kepustakaan. Pendekatan kepustakaan digunakan untuk menghimpun berbagai literatur dan dokumen-dokumen terdahulu terkait objek penelitian. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Faiz. Selanjutnya, langsung ke pembahasan jurnal bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh saya sendiri dengan judul Teacher Guidance Counseling in Function in Activities Distance Learning from Home yang ditulis oleh Gurita Arumsari. Bahwasannya hasil pembahasan penelitian tersebut menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan landasan hukum yang mendasarinya dalam prinsip-prinsip pengembangannya menjadi suatu hal yang layak untuk dipertimbangkan untuk menunjang pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang dapat menyentuh seluruh peserta didik secara optimal dan tepat sasaran sehingga individu dapat mencapai kemandiriannya dalam proses perkembangan secara individu maupun kehidupan efektif
konseling, atau peserta didik. Tahapan dalam pengembangan layanan bimbingan konseling jarak jauh melalui proses analisis, desain layanan, pengembangan, implementasi layanan, dan penilaian serta tindak lanjut layanan. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh tidak dapat dilepaskan dari penggunaan teknologi. Hal ini dikarenakan dalam pendidikan jarak jauh tidak terjadinya kontak secara langsung antara seorang pengajar dan peserta didik atau murid. Proses komunikasi antara guru dan pengajar antara keduanya dilakukan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Walaupun demikian, pertemuan tatap muka tetap dapat dilakukan dengan frekuensi yang terbatas. Teknologi komunikasi dan informasi yang banyak digunakan dalam pendidikan jarak jauh adalah komputer dan internet. Selanjutnya, bahasan jurnal Bahasa Indonesia 1 yang akan disampaikan oleh Dean. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan sebuah hasil penelitian dengan judul Implementasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Masa Pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Intan Prawitasari. Pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan WHO memiliki dampak bagi dunia pendidikan, di mana semua kegiatan belajar mengajar berganti menjadi pendidikan jarak jauh. Hal ini juga berdampak pada layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sekolah-sekolah ditutup dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah tetap berjalan. Guru-guru bimbingan dan konseling memberikan layanan sesuai kebutuhan. Pemberian layanan memanfaatkan fasilitas media online atau daring yang kadang dipadu dengan layanan kunjungan ke setiap rumah guna memastikan bahwa pembelajaran berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh siswa. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di masa pandemi memunculkan tugas konselor yang berbeda dengan sebelum pandemi, di mana dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat beberapa karakteristik yang harus dimiliki konselor sekolah di masa pandemi. Program bimbingan dan konseling memiliki skala prioritas. Jika dalam pelaksanaannya terdapat kasus yang perlu mendapat prioritas tinggi, maka kasus tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu tentunya, juga tidak mengabaikan program yang lainnya. Menurut hasil kajian pustaka, beberapa jurnal, guru bimbingan dan konseling tetap menjalankan tugasnya, memberikan layanan terbaik, pencegahan maupun pengentasan, baik secara personal atau berkelompok. Permasalahan yang banyak dihadapi oleh siswa di masa pandemi adalah stres, turunnya motivasi, serta kebosanan. Maka tugas bagi konselor di sekolah yaitu mengatasi seluruh masalah yang dialami oleh para siswa agar kegiatan bimbingan dan konseling ini tetap berjalan baik di masa pandemi maupun tidak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembahasan jurnal Berbahasa Indonesia 2 oleh Pak Is. Baik, selanjutnya Jurnal Berbahasa Indonesia 2 dengan judul Hasil Evaluasi Bimbingan Belajar dan Bimbingan Belajar di Masa Pandemi COVID-19 dengan penulis Irmayati. Hasil penelitian
Evaluasi adalah proses pengumpulan informasi atau data untuk mengetahui efektivitas, keterlaksanaan, dan ketercapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan. Pengertian lain dari evaluasi ini adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari perkembangan sikap dan perilaku, atau tugas-tugas perkembangan mahasiswa melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan. Penilaian kegiatan di sekolah adalah segala upaya, tindakan, atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan di sekolah dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan yang dilaksanakan. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada berbagai sektor, salah satu pendidikan. Dunia pendidikan juga merasakan dampaknya. Pendidik harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Solusinya, pendidikan dituntut mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih kembali kepada saudara Faiz. Ya, dari kelompok 1 atas penyampaian presentasi reviewan sebuah jurnal mengenai linier kali. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih.